A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para guru, para asatidzah, para bapak hadirin, mobil khusus sahibul bait serta keluarga, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Ahad ini tanggal 6 bulan Zulqa'dah 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 24 Mei 2025. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian Fathul Mu'in tentang sunat-sunat ya, yang dilaksanakan ketika azan atau mendengar suara muadzin. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan khidmat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut semuanya Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Walal malik rahimahullah. Illa fi hayalat, melainkan menirukan. Nah ini menirukannya nggak ada nih. Di sini ada hanya kecuali ketika terdengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Maksudnya menirukan. Sunnah menirukan orang yang mendengar gitu. Orang yang muadzin disunnahkan menirukan. Menirukan seperti kalimat muadzin dan mukim, ya, kalimat azan dan qomat. Yang disunnahkan yang mendengar suara azan dan qomat. Nah itu disunnahkan menirukan. Ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar, yang mendengar Allahu Akbar. Itu kan qomat. Nah baru sini illa fi hayalat, kecuali yang tidak sama. Kalau yang tadi kan disunnahkan menirukan seperti, kalau ini hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah atau hayya 'alat, jadi maksudnya hayya Allah kecuali hayya Allah. Jadi bukan hanya yang yang ada singkatan, bukan hanya bahasa kita aja kan, bahasa kita ini semua disingkat ya. Apa disingkat? Menlu gitu, menteri luar negeri gitu, menlu. Mendagri udah, menteri dalam negeri, apa disingkat? Nah ternyata dalam bahasa Arab pun ada. Nah contoh ini hayya Allah itu singkatan daripada hayya 'alas shalah. Karena ada dua, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qomat. Nah makanya hayya 'alat, nah, jamaknya hayya Allah itu singkatan daripada apa? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal. Nah, kecuali ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka yang mendengar tidak disunahkan menirukan, ya, menjawabnya dengan kata yang lain ini. Fayuhauqilu. Nah, ini singkatan lagi. Hauqalah. Kalau yang tadi hayya 'alah, yang ini apa? Hauqalah itu singkatan dari la haula wala quwwata illa billah. Tuh, fayuhauqilul mujibu, ya. Bagi yang menjawabnya atau mendengar disunnahkan menjawab. Kenapa dikatakan di sini bukan menirukan tapi menjawab? Karena kata-kata hayya itu ajakan. Ya kalau Allahu Akbar kan bukan ajakan. Zikir, Allahu Akbar zikir. Asyhadu an la ilaha illallah zikir. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah zikir. Tapi kalau hayya, bukan hayanya orang Cina.
Orang Cina belum. Nah ya apaan ke? Nah, ini kayaknya orang Arab. Nah, ini namanya isim PL amr. Ada PL amr, ada isim PL amr. Ada PL madhi, ada isim PL madhi. Ada PL mudhari, ada isim PL mudhari. Nah ini isim PL amr, bukannya PL amr. Kalau PL amrnya sinonimnya haya itu apa? Ya, haya, ya, ta'al, ta'al, ya. Nah kalau apa tuh? Kalau bahasa Inggris let go, let go. Ayo, ayo kita pergi ke sholat gitu. Nah jadi kalau PL amarnya apa? Ta'al, PL amar. Nah sinonimnya bukan PL ini apa? Isim PL amar itu hayya. Nah itu ya, itu hayya. Nah jarang jadi kalau isim PL amar jarang ya. Contohnya seperti ini isim PL amar. Nah ada lagi isim PL madhi, bukan PL madhi, apa itu? Hayhata. Kan ada hayhata lima tu'adun. Nah itu isim PL madhi. Kalau PL madhinya bangudah jauh. Hayhata kata orang kafir ketika Allah Ta'ala ngajak beriman dengan adanya hari kebangkitan, ya, dimana nanti kita akan dihidupkan kembali. Kata orang kafir saking nggak percayanya, hayhata lima tu'adun. Bahkan 2 kali saking nggak percayanya diulangi 2 kali, hayhata bangudah sangat jauh apa yang kau ucapkan itu, apa yang kau ancam bagi orang yang tidak beriman sangat jauh. Nah itu contoh PL. Ada PL mudhari atau PL mudhari, bukannya PL mudhari, isim PL mudhari itu apa? Nah orang yang sakit merintih, orang sakit merintih apa? Nah itu kan. Nah kalau PL mudhari atawajja'u, aku merasa apa? Sakit. Atawajja'u kan PL mudhari itu. Nah ini hayya ini isim PL. Nah, oleh kena ajakan maka bagi yang menjawab itu bukan ngajak, maksudnya dia ngajak kita jawabnya ngajak juga. Nah maka kita menjawab la haula wala quwata illa billah, ya. Jadi maksudnya kita minta pertolongan sama Allah agar supaya kita ini bisa memenuhi ajakan sholat. Tuh ya. Nah di sini ada al-aliyul azim. Apa itu artinya la haula wala quwata? Nah, ya. La tahawula an maksiatillah illa bihi wala quwata ala ta'atillah illa bima'unatihi. Itu arti daripada la haula wala quwata. Apa arti kalau bahasa kita? La tahawula, tidak, ya, tidak akan kita bisa, ya, menjauhkan maksiat kecuali apa? Dengan pertolongan Allah gitu. Dan tidak pula kita bisa apa? Tidak ada kekuatan untuk melaksanakan, ya, mentaati Allah kecuali dengan pertolongannya. Nah, itulah arti la haula wala quwata illa billah. Baik, itu sunnah ketika kita mendengar azan dan qomat. Wa yusaddiqu yaqulu sadaqta. Nah, ya. Nah, kemudian apalagi yang lain selain apa tuh hayya 'alas shalah hayya 'alal falah yang sunnat bagi yang mendengar tidak sama, yaitu mengenai apa nih? As-shalatu khairun minan naum. Soal subuh kan ada as-shalatu khairun minan naum. Nah, bagi kita yang mendengar enggak menirukan, masa ya dia bilang salat khairun minan naum, salat khairun minan naum. Itu namanya taswib. So wa yusaddiqu, artinya yusaddiqu fa'ilnya yusaddiqu as-sami'. Orang yang mendengar disunnahkan membenarkan apa yang diucapkan oleh
Muadzin mengucapkan apa? As-sholatu khairun. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Nah kita yang dengar membenarkan. Apa artinya membenarkan? Apa yang kau katakan benar itu? Bahwa sholat itu apa? Cuman jangan jawab doang, tapi ini nggak bangun dari tempat tidur, cuman membenarkan doa. Benar apa yang kau katakan? Oh, langsung bangun. Sodakta wa barorta. Sodakta wa barorta. Apa artinya sodakta wa barorta? Marotain kena asolat khairunan naum 2 kali, maka jawabnya juga 2 kali. Apa artinya sodakta wa barorta? Sirta zabarin. Engkau siapa? Muadzin. Engkau wahai muadzin zabarin, orang yang mempunyai kebaikan. Apa artinya barin? Khairin katsir. Kenapa kita bilang wahai muadzin, kamu itu orang yang mempunyai kebaikan banyak? Karena ngajak orang sholat, ya, bangun dari tidur untuk apa? Sholat. Sodakta wa barorta. Benar engkau dan kamu mempunyai apa? Kebaikan. Karena ngajak orang ibadah. In sawaba, nah kalau sawaba, nah ini paennya muadzin gitu. Kalau yusodiku paennya sami. Nah yang muadzin apabila sawaba itu ada mengatakan apa itu? As-salat khairun minan naum, maka yang mendengar yusodik. Sodakta wa barorta. Sawaba itu artinya ata bitaswib. Taswib itu apa itu? Hayya ala sholah, apa? As-sholatu khairun. Nah ini khusus adanya waktu sholat subuh. Baik, itu tadi adzan. Nah qomat begitu juga, ada kata-kata yang disunahkan berbeda dengan yang diucapkan oleh mukim gitu. Kalau yang tadi oleh muadzin, kalau yang qomat, orang qomat mukim. Wa yaqulu fi kalimatai al-iqamati, dan waktu diucapkan kalimat qomat, maksudnya qad qamatis shalah, ya. Nah, kalau yang tadi itu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah gitu. Nah, itu sama seperti la haula wala quwata la haula. Nah, kalau qad qamatis shalah, ya, itu namanya iqamah. Maka yang mendengar mengucapkan atau menjawab dengan aqamahallahu wa adamaha, ya. Dan di waktu diucapkan kalimat qomat, yaitu qomatis shalah, supaya disunahkan yang mendengar menjawab dengan aqamahallahu BST dan seterusnya. Maksudnya aqamallahu wa adamaha. Nah itu aja. Nah ada lagi sambungan kalau mau diterusin. Wa ja'alani min sholihi ahliha. Ya. Kalau kita bacanya sepotong loh. Aqamaha wa aqamallahu adamaha. Wa ja'alani min sholihi a'maliha. Apa artinya? Semoga Allah berkenan menegakkan apa? Semoga Allah berkenan menegakkan apa? Qomat atau sholat. Wa adamaha, dan apa? Melanggengkan sholat selama dunia ini belum berakhir. Wa ja'alana min sholihi ahliha, dan semoga pula Allah menjadikan kita semua termasuk apa itu, ya, pengemban sholat. Maksudnya orang yang senantiasa mendirikan apa? Sholat, ya. Tuh, pengemban sholat yang sholihin. Selesai. Nah kemudian yang berikut disunahkan lagi selepas azan. Kalau tadi kan pada saat azan dan qomat. Nah kalau ini sesudah azan. Wa sunnah likullin min muadzinin wa muqimin wa samiha. Sekaligus tiga-tiganya. Oh yang tadi kan yang disunahkan khusus muadzin, yang disunahkan khusus orang yang dengar. Nah kalau ini dua-duanya nih, baik muadzin itu sendiri atau yang dengar. Nah masing-masing semua itu. Kalau yang tadi pertama khusus sunat bagi muadzin, ada yang sunat khusus untuk mukim gitu. Nah kalau ini baik muadzin dan mukim
masing-masing disunahkan. Apa disunah? Ya. Sami'iha, bayang dengar, an yusolliya wa yusallima. Membaca salawat dan salam. Nah, ini sesudah selesai apa? Azan. Ya. Membaca salawat dan salam, membaca salawat salam ala Nabi, kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Ba'da tarawihima, ya, setelah selesai azan dan qomat dikumandangkan. Ba'da tarawihima ay ba'da tarawi kullin minhuma, ya, setelah selesai azan dan qomat masing-masing baik muadzin dan mukim sami, ada tiga nih, baik muadzin mukim sami disunahkan baca sholawat. Intola paslun bainahuma, intola paslun bainahuma, harusnya bukan in, wa in harusnya. Kalau in itu syarat, kalau goya itu ada wawunya. Intola, ya. Wa in, nah di sini apa artinya? Dan komat, sesudah komat, jika lama berselang antara keduanya. Kalau tidak lama, cukuplah untuk keduanya dilakukan satu kali doa saja. Oh gitu. Jadi kalau begitu innya tetap in. Jadi bukan in goyah di sini. Innya syarat. Jadi disunahkan bagi muadzin, bagi mukim, bagi sami membaca salawat dan salam in tola paslun bainahuma. Nah, jika apa itu? Jika tolak di sini apa itu? Panjang. Jika lama berselang bainahuma antara apa itu? Antara azan dan qomat. Jadi habis kalau udah selesai azan lama dulu baru qomat. Nah, maka disunahkan baca sholawat. Wa illa kalau tidak lama, habis azan langsung apa? Habis azan langsung qomat, maka tidak disunahkan apa? Baca sholawat, ya. Baik. Jika lama berselang antara keduanya, maksudnya antara azan dan qomat. Jadi baca sholawat ini bukan habis qomat, jadinya habis azan. Syaratnya kalau habis azan, ya, lama dulu baru apa? Baru qomat. Kalau tidak lama habis azan langsung qomat, maka tidak perlu baca sholawat. Tuh, wa illa tuh. Jadi illa ini enggak selalu istisna. Illa ini kecuali bukan. Kalau kecuali enggak ada wawunya, illa. Kalau ada wawu, nah berarti ini singketan. Jika tidak gitu. Nah, kalau umpamanya ente adanya apa itu tadi judulnya? Wa sunna likullin min muazzinin wa mu'udah an yusalliya wa yusallima ala nabi. Gitu. Ba'da parodima intola paslun. Kalau ente saat itu ngantuk atau lagi apa nih ngelamun, nah ilah nggak bisa tuh. Kalau tidak apa? Bukan tadi nggak harus yang sebelumnya ilah harus paham dulu. Kalau udah paham baru ente bisa ngartiin daripada kata-kata apa. Kan ilah itu ada apabila tidak apa. Nah kalau yang tadi itu ngelamun atau ngantuk nggak bisa, tidak apa. Kan disunahkan kalau lama dipisah antara adzan sama nah kalau tidak, maksudnya apa kalau tidak? Kalau nggak panjang, ya kalau antara adzan dan qomat langsung nggak panjang, nah begitu itu illah. Jadi memahami illah harus memahami sebelum illah. Jadi kalau usul fikih mafhum mukhalafah, mafhum kan disunahkan kalau ada dipisah. Nah kalau tidak pisah berarti apa? Nggak disunahkan baca sholawat. Itu payapi. Nah kenapa di sini ada pak? Karena illah itu asalnya wa illam, ya. Wa illam yatul, wa illam yatul paslon bainahuma, itu disingkat jadinya. Jadi illah itu singkatan dari apa? Wa illam yatul paslon bainahuma payapi. Makanya ada jawab pakai pak tuh, paknya harfu jawab.
maka cukup lahuma bagi muazin dan mukim doaun wahid, doa aja, nggak usah baca selawat. Nah, apa doanya? Antar nih ya. Summa yaqulu kullun minhuma, ini doanya. Lalu mereka teruskan ya, dengan, nah kalau doa ini walaupun pendek, doa dulu. Jadi kalau orang mau qomat ya, habis selesai azan nih, habis azan langsung mau qomat, nah itu berikan kesempatan dulu buat baca ini nih. Kalau Allahumma sholli nggak usah dah, nah harus ada kesempatan, ada jeda untuk waktu mengucapkan doa. Summa yaqulu kullun minhum, hum bukan minhuma, karena ada 3 nih. Pertama mukim ya, atau muadzin mukim sami, itu kan minhum. Rafi'an yadaihi, sambil menegadahkan, mengangkat kedua belah telapak tangan. Ini adabnya orang berdoa menghadap kiblat. Allahumma rabba hadhihi da'wati ya, Allahumma, ya Allah, Tuhan ini panggilan. Ini panggilan, maksudnya panggilan azan, kan orang azan manggil. Ya Allah, Tuhan panggilan. Ya, ada Tuhan panggilan. Allah yang memanggil hambanya untuk sholat. Ya Allah, Tuhan ini panggilan. Ini panggilan maksudnya azan dan qomat. Ini panggilan, yaitu azan dan qomat. Ya, dan Tuhan sholat. Tuh, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah. Tuh, panggilan yang sempurna. Wassalatil qaimah, maksudnya robba hadhihi sholatil qaimah, Tuhan sholat, arti Tuhan yang memerintahkan hambanya sholat ya, as-sholatil qaimah, yang harus selalu didirikan. Nah itu doanya belum itu kan baru tahmid ya. Nah doanya ini ati, nah ini ati kayak mudhari. Apa teh ati ya, apa itu? Datangkanlah di sini, datangkanlah untuk baginda, datangkanlah ati Muhammadanil wasilah, datangkanlah atau berikanlah anugerahkanlah gitu, datangkanlah akan Nabi Muhammad. Apa itu? Maf'ul ya, Muhammad maf'ul awal ya. Nah, maf'ul keduanya apa? Al-wasilata. Berikanlah akan Nabi Muhammad nanti di hari kiamat al-wasilata. Apa itu wasilah? Ya, wal fadilata. Wasilah wal fadilah maksudnya berikanlah Nabi Muhammad izin untuk memberikan syafaat. Ya, berikanlah izin kepada Muhammad agar supaya Allah memberikan izin menyafaatin umat. Ya. Wal fadilah, berikanlah fadilah, keutamaan ya, keutamaan Nabi Muhammad melebihi daripada nabi-nabi yang lain. Anugerah. Wa ba'athu, dan utuslah maqaman mahmudan, beliau di darajat, utuslah beliau di darajat yang terpuji yang kau janjikan. Nah, maksudnya wa ba'athu bukan utuslah, bangkit ya, kan gitu hari kemudian. Bangkitkanlah Nabi, kan Nabi Muhammad yang pertama kali kuburannya terbongkar Nabi Muhammad. Nah baru yang lain-lain. Jadi yang pertama kali yang bangun di kuburan. Nah ketika kau bangkit Nabi Muhammad nanti, ya persilahkanlah Nabi Muhammad menempati maqaman mahmudah. Apa itu menempati? Ya. Maqaman apa? Maqam. Apa maqam? Tempat yang dipuji. Allazi wa'atah, yang memang kau telah janjikan kepada beliau. Apa yang maksud maqam terpuji ini? Ya. Jadi ada kursi. Ada kursi di sebelah kanan arsy. Kosong. Ya. Nah, ini Allah janjiin ya. Jadi hamba-hamba Allah yang dekat sama Allah mendambakan atau mengharapkan agar dialah yang diizinin duduk di tempat itu gitu.
Nah orang-orang pada berdiri, duduk kan hebat. Makoman mah orang-orang pada berdiri, dia dipersilakan apa? Oh, duduknya di sebelah aras lagi. Wah. Jadi semua hamba Allah mendambakan supaya dialah yang dipilih, dipersilakan. Nah kita minta tuh sama Allah supaya kursi itu nanti yang menduduki siapa? Nabi Muhammad. Nah, karena memang sebelumnya Allah udah janji. Kapan tepatnya tuh? Tepatnya tuh kapan dipersilakan? Bukannya habis bangkit langsung duduk, ya? Bukan. Ada lama itu, lama prosesnya lama. Jadi habis kita bangun, yang dikatakan kal parosil mabsus, ya, bangkai kan apa kita bangun dari kubur? Oh, apa nih? Apa? Iya, kal paros itu bukan kupu-kupu, laron. 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 Kalau kapas kan terbangnya tiup angin. Kalau laron kan terbangnya karena ada nyawanya. Cuman laron ini bingung dia mau kemana. Dia ngikutin rombongan. Karena rombongan, mungkin ada cahaya gitu. Rombongan sono diikut sono. Rombongan sono diikut sono. Kal parasil mabsus. Nah itulah gambaran. Kita bingung kemana. Akhirnya Allah giring manusia yang bingung kemana, menuju kemana, digiring menuju apa? Padang mahsyar. Nah, supaya kumpul di satu tempat yang sangat luas namanya al-mahsyar, ya. Nah di sanalah manusia akan merasakan ahwal, pakai hak bukan hak, ahwal zamannya haul. Kalau orang dulu bilang huru hara. Nah, anak sekarang kalau saya ajarin huru hara nggak ngerti. Bukan tawuran, kesusahan. Nah, kalau sekarang nggak ngertinya tawuran gitu. Huru hara itu apa? Kesusahan yang luar biasa. Kenapa susah? Ya. Coba ya, saking susahnya orang kelihatan titiknya aja nggak malu. Saking apa itu? Saking susahnya telanjang bulat nggak malu. Karena saking apa itu? Jadi kan kita bangkit dari kubur, gurlan apa? Gurlan itu kuluk, ya. Kemudian nggak ada yang pakai baju, nggak ada yang sunat, nggak ada yang pakai sendal. Kata Aisyah, nah kalau kita nggak pakai baju, malu dong dilihat orang lain. Nah apa kata Nabi? Orang udah nggak ada yang apa? Merasa malu. Kenapa? Karena ada sesuatu yang sangat menakutkan sehingga orang udah nggak mikirin ngelihat titik orang. Tuh, Allah, itulah ya. Wa tada'u kulla hamlin hamlah. Seandainya ada orang hamil belum waktunya hamil udah apa? Keluar. Saking apa itu? Takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi panas, ya. Nah, tempat di mana orang semua pada kumpul, awalan wa akhir, manusia pertama akhir, sehingga nggak ada tempat untuk kaki kita injak atas kaki teman kita, panas, ya. Matahari dekat, jadi ada yang keringetannya bercucuran sampai mata kaki, ada yang sebetis, ada yang sedengkul, ya. Ada yang tenggelam, ada orang berdebat, masa ya orang satu tempat, ada yang keringetannya sampai mata kaki, ada yang satunya sampai dengkul, padahal tempatnya satu, ya ada sekatnya mungkin tinggal lihat aja, tersekat seket. Ada orang tidur berdua satu ranjang tidur, yang satu tidurnya yang mimpinya makan durian yang enak kan? Bukan, yang lebih enak lagi. Musangking. Yang satu ngimpi makan musangking. Yang satu ngimpi dikejar-kejar sama anjing gila. Padahal satu tempat tidur. Nah itulah kira-kira jawabannya kok kenapa satu tempat merasa berbeda. Jadi yang menyebabkan orang keringetan ada panas luar, ada panas dalam.
Kalau tadi panas luar tuh, orang penuh sesak, ya, kan menyebabkan panas. Yang keduanya apa? Matahari pendek, yaitu panasnya dari. Nah kemudian ada lagi panas dari dalam hati, bisa ngeluarin keringat. Coba, kalau orang ditanya sama polisi, dipanggil sama polisi, bisa nggak? Di kantor apa? Ya, Metro Jaya, panggil. Padahal ruangannya ber-AC, kan ruangannya ber-AC dingin, dia keringetan. Berarti nggak panasnya dengan itu. Jadi nanti di padang pasar itu nyampur antara panas dalam sama panas. Panas dalam apa? Sebentar lagi mau ditanya, yang nanya bukan polisi, siapa yang nanya itu? Masya Allah. Nah itulah yang menyebabkan orang itu apa? Orang merasa apa? Takut. Ditambah lagi kan acaranya tunggal nih. Acaranya tunggal, yaitu hisab. Ya. Namun nggak mulai-mulain, belum juga dimulain, orang udah nggak pada apa? Kata nunggu 1 hari aja sama dengan 1000 tahun. Nggak ada yang berani nanya minta sama Allah, nggak ada yang berani. Semua pada nunduk, nggak ada yang berani. Sedangkan kita udah nggak tahan. Akhirnya sudah kena nggak tahan, inisiatif manusia apa? Kalau kita ini nggak berani minta sama Allah, kita mohon kepada bapak kita. Siapa bapak kita? Nabi Adam, bapak kita, supaya bapak kita yang mintain, yang wasilahin gitu. Karena kita mau langsung takut. Ya, jadi perwakilan manusia minta kepada Nabi Adam, supaya Nabi Adam lah yang mintain Allah supaya acaranya segera dimulai. Nabi Adam takut. Nih, kenapa? Saya banyak dosa saya. Wah, Allah. Ya, di antaranya apa itu dosanya? Makan satu buah yang dilarang oleh Allah. Padahal udah diampunin dosanya. Rabbana ighfir lana, udah diampunin oleh Allah, masih takut. Nah kita aja yang belum tentu diampunin nggak pernah apa? Nabi Adam aja yang udah diampunin takut. Kita ini yang belum tentu dosa kita diampunin nggak apa? Kata Nabi Adam, saya nggak berani. Minta sama yang lain. Siapa sarannya Nabi Adam? Ulul azmi minar rusul. Ada berapa ulul azmi itu? Ada 5. Rasul ada 25 yang namanya disebut. Namun yang ulul azmi, yang perjuangan, kesabaran dakwahnya luar biasa, ada 5 terpilih. Dimulai dari Nabi Nuh. Nah, jadi perwakilan manusia minta sama Nabi Nuh supaya yang mintain, ya, yang mintain sama Allah supaya acara segera dimulai. Nabi Nuh takut juga. Saya takut sama Allah, ya. Nggak berani saya. Habis Nabi Nuh siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun sama, saya takut. Karena saya setidaknya 3 kali bohong. Padahal bohongnya benar. Bohong yang benar gitu. Bohong yang dibenarkan. Nabi Ibrahim pernah bohong. Diajak oleh Raja Namrud. Hari itu hari besar. Nah, acara setiap tahun kalau hari besar itu pesta. Di mana? Di hutan. Berburu. Kata Nabi Ibrahim, ini sakim, saya lagi sakit. Gitu. Maksudnya Ibrahim sakit hati, tapi mereka mengartikan mungkin kurang enak badan. Pantas saja Ibrahim diajak apa? Gak mau. Nabi Ibrahim punya rencana. Kalau orang-orang udah pada kagak ada, mau diapain tuh? Berhalanya mau diapain? Setelah mereka semua nggak ada, Nabi Ibrahim bereaksi, bukan bereaksi. Ya, apa reaksinya Nabi Ibrahim? Itu tadi, semua berhala diapain? Nah, kecuali ada satu berhala yang paling besar dibiarkan, tidak dihancurkan. Kapak yang digunakan buat ngancurin dikalungin. Nah, akhirnya mereka pulang melihat Tuhannya. Tuhan tuh gitu. Bukannya Tuhan tuh. Jadi kalau Tuhan lebih dari satu namanya apa? Hantu. Bahasa Al-Quran togut namanya. Nah, jadi
Kalau Tuhan ente sebut berkali-kali, apa tuh? Tuhan. Kalau Tuhan atau nggak mungkin hantu, karena lebih dari satu kan hantu-hantu. Tuhan tuh hantunya pada hancur berantakan. Nah, yang disangka siapa? Tersangka. Oh, langsung tersangka nih. Karena dia satu-satunya orang yang nggak mau ajak. Nah, tersangkanya Ibrahim diadili oleh Raja Namrud. Kata Raja Namrud, kau wahai Ibrahim yang menghancurkan hantu-hantu kami. Kata Ibrahim, bukan. Nah, berapa kali bohong tuh? Oh, enggak. Kalau kata Namrud, kalau bukan kamu siapa? Itu Tuhanmu yang paling gede, itu yang mencuri. Dia ngamuk sama anak buahnya. Itu buktinya kapaknya ada di pas alu. Tanya itu, kenapa ketama saya? Ingkanu yang tikum. Ya, kalau seandainya Tuhan tuh ngomong, tanya. Namrud bisa jawab, benar juga. Nah kalau gue tanya, sama aja seperti gue gila ngomong sama tembok. Seharusnya itu namanya KO nih, KO. Tahu? Ada Muhammad Ali Kelai, ya. Kali pukul langsung dihitung 9 kali. 1, 2 sampai 9 kali nggak bangun. Namanya itu. Harusnya ini Namrud KO. Ini benar juga. Benar juga. Asyhadu al harusnya gitu. Yang namanya orang punya kekuasaan apa? Oh. Akhirnya orang yang apa? Oh. Ada orang yang dilaporin. Gitu. Oh. Ya, ada maling kan gitu. Maling motor. Maksudnya nyelamatin supaya motor. Masa iya yang neriak maling ditangkap, malingnya didemin. Ya. Orang mau nyelamatin motor supaya motor apa? Masa dia yang tolong dia yang ditangkap. Malingnya apa? Ini kan majenon. Oh gitu. Harus terima kasih sama yang maling itu kan. Supaya motor jangan kecil, masa dia yang ditangkap. Ya, dengan tuduhan mencemarkan nama baik. Masa kesono-sono. Nah, saya mau nerangin Makoman Mahmud nih ya. Supaya jangan melebar kemana-mana. Tadi siapa tuh? Ibrahim. Tuh, Nabi Ibrahim aja yang bohongnya bener masih takut. Kita bohong kita beneran. Nggak pernah takut. Sering lagi. Bukan. Ibrahim apalagi tuh? Ulul azmi. Nabi Musa. Saya takut karena saya pernah bunuh orang. Padahal udah diampunin dosanya. Yang lain. Ya, terakhir siapa? Nabi Isa. Nah, yang keempat kan ulul azmi ada 5. Yang keempat Nabi Isa. Nabi Isa pun nggak berani. Yang terakhir perwakilan manusia minta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar supaya Nabi yang memperantarai, minta sama Allah supaya acara hisab segera dia apa? Nah, dialah satu-satunya Nabi yang memenuhi permintaan perwakilan seluruh umat manusia. Apa kata Nabi? Analaha. Saya yang mintain sama Allah. Nah, bagaimana cara Nabi minta? Nabi sujud di hadapan Allah. Lama sujud. Nah, terdengar suara Allah berfirman, ya Muhammad, irfa ra'sak, angkat kau punya kepala. Wasfa tu sapa, apa yang kau minta saya kabulkan. Nah, maka Nabi minta, ya Allah, hambamu sudah betul enggak tahan ya, tolong supaya acara segera dimulai. Nah, itu yang syafaatul uzma. Jadi Nabi Muhammad adalah manusia yang Allah izinin menyafaatin, nolongin. Kenapa bilang uzma? Karena bukan khusus umat beliau. Semua umat tuh, dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Makanya syafaatul uzma. Nah, kalau yang lain tuh yang kecil nggak khusus buat umatnya. Nah, setelah Nabi kita dipenuhi permintaannya, nah ini dia nih kesini nih. Maka Allah mempersilahkan Nabi duduk duduk di maqaman
mahmuda. Itulah tadi wa ba'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Kenapa dibilang mahmudani? Nah, karena ketemu dua sukun. Iltiqa sakinain. Mahmudan. Jadi kalau tanwin itu sukun. Mahmudan abis dal ada non mahmudan. Bukannya bacaannya apa? Tulisan mahmudan itu ada apanya? Nun sukun. Mahmudan, mahmudun, mahmudin. Ada nun sukun. Habis sukun ada sukun lagi. Mana sukunnya? Sukun yang kedua. Allazi. Hamzah wasal. Karena sukun sama sukun bisa dibaca nggak tuh? Huruf mati sama huruf mati bisa dibaca nggak? Nah, lit takhallus minil tiko istakinen, supaya terbebas dari ketemu dua sukun. Maka sukun yang ada di nun mahmudan diapain? Dikasrohin. Makanya bilang mahmudanil ladzi. Kalau nggak dikasrohin mahmudan susah. Nah, tadi kita udah artiin wasilah itu syafaat. Bisa juga diartiin wasilah itu a'la darajat fil jannah. Tuh di sini ada al maqam al mahmud apa? Maqamus syafa'ah fi faslil qada yaumal qiyamah. Tuh maqaman mahmud. Tadi kita artiin kursi. Ya, kursi yang sangat ya. Apa itu? Ya, yang sangat mulia. Nah, ini maqamus syafa'ah tadi itu. Ya, artinya dialah nabi yang Allah Ta'ala izinin buat apa tuh? Memberikan pertolongan. Fi faslil qada. Apa itu faslil qada artinya? Ya. Nah, apa itu faslil qada? Untuk apa itu? Memutuskan perkara, ya. Jadi, nah nanti setelah apa itu syafaatul uzma, ketika Allah memutuskan perkara tiap-tiap makhluk, maka Nabi Muhammad diizinin untuk menyafaati, bisa diringanin, bisa diapa. Tuh. Nah, inilah Nabi Muhammad SAW. Ketika turun ayat yang ada dalam surat Duha, apa itu? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Nanti kamu wahai Muhammad akan diberikan oleh Allah apa aja yang membuat kamu menjadi senang. Wa saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apa kata Nabi Muhammad? Kau beri apa aja enggak membuat aku senang ya Allah nanti. Ya, selama umatku masih ada mah. Masih ketinggalan di mana? Oh, Masya Allah. Nah, ini syafaat ya. Yang ponisnya sekian bisa jadi di jadi Nabi Muhammad walaupun dia yang pertama kali masuk surga, kunci surga. Buka mau. Habis dibuka bukannya habis masuk ke dalam dia keluar lagi. Cuman bukain buat umatnya. Kemudian Nabi kita kembali. Dan ada umatnya yang sedang apa tuh? Diadili oleh Allah, ada yang sedang berjembat. Nah, didampingi oleh Nabi Muhammad. Nah, inilah yang dimaksud dengan syafa'ah selain syafa'atul uzma tupi pasul qada yaumil qiyamah. Wa yusanu ayaqula ba'da azanil maghrib. Nah, setelah azan maghrib maka disunnahkan apa? Nah, itu tadi sudah selesai ya. Selesai yang disunnahkan setelah azan. Khusus untuk azan maghrib. Ya, khusus azan maghrib. Sunnah dikatakan, maksudnya mengucapkan. Ba'da azan maghrib, sesudah azan maghrib. Nah, ini apa itu? Ba'da azan Allahumma hadza iqbalul maliki. Nah, hadza akbalu lailika Iqbal akbal di sini akbal. Ya tentu di sini bacanya ini sesudahnya tadi tuh itu maksudnya setelah udah selesai semua tambahin ini khusus untuk azan maghrib. Apa artinya Allahumma akbalu hadza akbalu lailika wa adbaru. Dia mau nyamain karena itu tadi adbar akbal. Ada juga idbaru wa ikbal. Dia mau nyamain nih karena ada adbar maka supaya dua-duanya fathah. Apa itu artinya? Ya Allah, inilah permulaan malam.
permulaan malam ciptaan engkau, gitu. Permulaan malam engkau. Kan malam itu diciptakan oleh Allah. Kenapa jadi datangnya malam? Karena planet bumi ini muter, ya. Muter terus, ya. Belahan planet yang tidak tampak matahari apa? Malam. Belahan bumi yang nampak matahari waduh siang. Berarti Allah yang muterin. Ya Allah, inilah apa itu? Inilah permulaan malam engkau atau malam ciptaan engkau. Ya. Dan kalau permulaan malam maghrib berarti apa? Penutup apa? Siang. Duha itu adbaru naharika wa aswatu du'aika. Dan apa itu artinya? Dan engkaulah tuh yang mendengar doa hambamu, ya. Pagpirli, ya. Itu dibaca habis sholat apa? Maghrib, ya. Sesudah doa azan maghrib. Waktu sannu sholat ala nabi. Jadi hanya maghrib doang, kalau subuh nggak ada, ya. Waktu sannu sholat ala nabi. Nah sebagai penutup, ya, ini kan semua doa sunatnya ditutup dengan apa? Seperti dia pakai sholawat sama Nabi Wasallam. Qoblal iqamah alama, kalau Imam Nawawi mengatakan sebelum qomat tadi itu, ya. Fi syarhil wasit, ya. Tadi kan katanya kalau ada jeda kan nih antara azan sama qomat ada jeda, sunatnya apa? Sholawat. Kalau Imam Nawawi mengatakan sholawatnya itu tadi itu, ya. Nah Imam Nawawi mengatakan itu di dalam bukunya Syarah Wasit, ya. Syarahul Wasit, ya. Jadi Wasit ini matan diserahkan oleh Imam Wa'tamadahu Syekhuna Ibnu Ziyad, ya. Kata Zainuddin Al-Malebari, pendapat Imam Nawawi yang berpendapat bahwa sholawat itu dibacanya sesudah apa tadi? Sebelum apa? Qomat. Nah itulah yang dikuatkan pendapat itu oleh guru kami. Yang bilang guru kami Syekh Zainuddin Al-Malebari. Siapa guru beliau? Ibnu Ziyad. Waqala amma qoblal adzan falam ara fi dzalika syai'an. Waqala Ibnu Ziyad, ya. Lalu beliau itu Ibnu Ziyad tuh gurunya Syekh Zainuddin Al-Malebari. Adapun sebelum adzan falam ara fi dzalika syai'an, ya. Saya tidak pernah menemui dasar pembacaan sholawat qoblal adzan, ya. Falam ara fi dzalika syai'an. Qala Syekhul Kabir Al-Bakri, sedangkan Syekhul Kabir guru besar Al-Bakri mengatakan annaha tusannu qoblahum, ya. Salawat ini disunahkan dua-duanya. Sebelumnya apa tuh? Nah, sebelum azan dan sebelum wala yusannu Muhammadun Rasulullah ba'dahuma, ya. Dan tidak disunahkan apa? Membaca Muhammadur Rasulullah sesudah apa? Sesudah azan dan apa nih? Sesudah azan dan qomat. Qala Ruyani fil bahri, kata Royani. Jadi orang-orang tua kita ini namain anaknya ada Royani, ada ini. Jadi dia pernah ngaji. Pernah ngaji kan disebut Royani apa? Dari mana itu dasarnya? Padahal orang tua kita kan nggak tahu tuh Royani apaan. Karena dia pernah dulu sering ngaji, dengar kata-kata Royani, dengar kata-kata ini, akhirnya namain anaknya Tapaulan. Royani. Royani berpendapat fil bahri di dalam kitab Al-Bahar. Apa itu? Yustahabu ayyuqra'a bainal azan wal iqamah ayatul kursi. Nah, ini jarang yang baca. Ya. Ada hadisnya nih dalilnya. Inna man qara'a zalika bainal azan wal qomat lam yuktab alaihi ma baina sholataini. Ya. Jadi kata Nabi, khobar itu maksudnya hadis, ya. Apa artinya? Inna man qara'a, sesungguhnya orang yang apa? Membaca, ya, ayat kursi di waktu antara azan dan qomat, lam yuktab alaihi, apa itu? Tidak akan dicatat dosa. Jadi, walaupun dosanya nggak disebut Allah, kalau pahala lahu. Jadi walaupun nggak disebut, nggak ada dosa, nggak ada kan? Lam yuktab ismun gitu, alaihi kan nggak ada. Dari mana kita tahu kalau tidak ditulis dosa Allah? Ya, itu. Ya. Nah kalau pahala apa?
lahum ya. Ma baina sholatain, antara sholat itu dengan sholat berikutnya. Jadi kalau ente baca ayat kursi nih ya, habis sholat zuhur baca ayat kursi tadi tuh, antara zuhur sama asar, kalau ente nggak ditulis dosa, walaupun ente dosa nggak dicatat, antara sholat itu dengan sholat berikutnya. Nah kalau setiap kita baca berarti 24 jam mau ditulis kan begitu artinya ya? Kan al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma, itu umroh nih, tahunnya umroh, tahun besok umroh lagi, berarti dihapus itu selesai. Nah kalau ini kan sholat setiap waktu, bukannya setiap hari umroh. Sebagai penutup dari azan, far'un, cabang, maksud cabang ya, masalah yang berkaitan gitu. Cabang itu ada masalah yang berkaitan dengan apa? Azan dan qomat. Abtal Bulkini ya, ada ulama pakai namanya Al-Bulkini. Piman wapako piro, kalau kita bilang paro, dimana apa? Piro, parok. Abtal Bulkini piman wapako piro guhu, wapako piro guhu minal wudu'i pirogo ya. Jadi piroguhu itu fa'ilnya wapako, maf'ulnya pirogol muadzin. Jadi Al-Bulkini mengeluarkan fatwa tentang seseorang yang selesai ia berwudu ya. Orang yang selesai apa? Man wapako piroguhu minal wudu ya. Orang yang selesai ngambil wudu bertepatan ya. Selesai ngambil wudu bertepatan dengan apa? Bertepatan dengan ya, selesai mendengarkan azan gitu ya. Bi'annahu ya'ti bi dzikril wudu. Jadi kan ada, jadi seakan-akan ya jawaban dari pertanyaan ya. Orang selesai wudu bertepatan dengan selesai suara azan. Nah pertanyaannya apa? Yang dibaca doa wudu atau doa azan? Itu pertanyaannya. Paham nggak? Nah ini jawabannya ya. Kan doa sesudah azan ada khusus tadi itu, ada doa sesudah wudu ada kan khusus. Nah sekarang kan pada waktu yang sama tuh selesai wudu, selesai mendengar azan, yang dibaca yang mana jadinya? Apa dua-duanya? Nah ini jawabannya apa itu? Ya'ti bi dzikril wudu. Jadi yang dimenangkan apa ini? Oh kadang yang dimenangkan bacaan habis wudu. Nah, jadi bertepatan dengan selesai azan dikumandangkan bahwa hendaknya ia membaca zikir sesudah apa? Wudu. Jadi berarti nggak usah lagi baca apa? Zikir azan. Kenapa? Li'annahu lil ibadah. Li'annahu lil ibadatin, jadi parokominha. Ya. Karena wudu itu yang saat itu dia sedang kerjain gitu. Ya kan? Kalau azan kan orang lain, ente ngerjain secara pribadi. Nah berarti lebih afdol ente apaan? Baca zikir ibadah yang langsung ente kerjain daripada apa? Mendengar zikir yang azan kan orang lain. Ya, itu alasannya. Li'annahu lil ibadah, karena kalau membaca wudu, membaca doa wudu selesai ente wudu, itulah ibadah yang sudah selesai langsung ente kerjain. Jadi dua-duanya dibaca. Jadi pertanyaannya bukan yang mana dibaca, yang mana duluan. Bukan yang dibaca, yang mana duluan. Jadi baca apa dulu? Zikir wudu dulu, baru baca zikir azan. Udah selesai baca zikir wudu, baru Allahumma rabb hadzal da'wati tamah. Oke. Baik, itulah jawaban Al-Bulkini. Kola kata beliau Bulkini ya, wa hasuna ayatiya bi syahadatail wudu. Nah, dan disunahkan membaca apa? Kan wudu itu ada syahadah juga kan? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna gitu ya. Loh, syahadata itu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Habis baca semuanya itu baru apa? Zikir selesai mendengar apa? Azan. Ya. Nah, kenapa izin azan ini di belakangin gitu?
Kalau tadi kan berkaitan dengan ibadah yang langsung dia kerjain, wudhu. Nah kalau ini itu berkaitan dengan Nabi Muhammad, kan doa Muhammadnya. Apa itu tadi? Allahumma robbani, ya, wa ashu maqaman mahmudan. Nah, berarti ini doa yang berkaitan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah alasannya kenapa zikir wudhu dulu, setelah itu baru zikir apa? Azan. Nah setelahnya selesai semua, baru ente minta sama Allah untuk diri. Kalau yang tadi kan untuk Nabi Muhammad, hati Sayyidina Muhammad. Nah baru ente apa yang ente mau minta dah. Tuh summa biddu'ai li nafsi. Baik. Nah dengan demikian maka selesai pembahasan kita tentang apa ini? Tentang apa namanya? Sholat, rukun-rukun sholat, setiap rukun syarat-syaratnya. Kemudian sebelum sholat tadi disunatkan azan dan qomat. Kemudian paslun pi sholatin nafli, ya, yaitu sholat sunat. Kalau yang tadi kan yang disunnahkan ketika sholat. Kalau ini bukan yang disunnahkan ketika sholat. Sholat apa? Sunat. Yang disunnahkan ketika kita sholat, bukan sholat apa? Sunat. Ya, karena sholat fardu yang 5 waktu udah selesai. Sekarang sholat sunat. Insya Allah pada pengajian yang akan datang. Seperti biasa sebelum kita tutup dengan doa, dipersilakan bagi yang ingin bertanya. Ya. Taklid, tasbih, as-salatu khairun minan naum. Oh iya, yang jadi seakan-akan tadi, ya, seperti hauqalah, nah, gitu kan ada kaitannya, la haula wala quwata illa billah. Subhanallah, tasbih, itu takbir, Allahu akbar. Nah kalau di sini tasbih apa? As-salatu khairun minan. Kenapa as-salatu khairun? Kalau ini mungkin bukan singketan. Ya, kalau kita kan singketan tuh, hauqalah singketan la haula wala quwata illa billah. Ya, tahlil singketan la ilaha. Tapi kalau tasbih bukan singketan, nama. Apa itu nama apa? Nama ajakan as-salatu khairun minan, namanya apa? Tasbih. Ya. Tasbih. Jadi bukan singketan. Iya, karena nama kan al ismula yus'al. Nama ente siapa? Kenapa itu? Nah, ya. 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 Oh iya. Kan tadi orang ngajak, masa orang ngajak kita ngajak juga. Hayya ala sholat, mari kita sholat. Masa ya mari kita sholat. Ya, kalau orang ngajak kebaikan kita bilang apa? Masa ya orang ngajak kita ngajak lagi. Ya kita bilang apa? La haula wala ya Allah, berikanlah aku kekuatan sehingga aku bisa memenuhi ajakan. Begitu maksudnya. Karena tanpa ada kekuatan yang diberikan oleh Allah, kita nggak akan bisa apa? Memenuhi apa? Nah itu ya kenapa kita jawab la haula wala. Oh tadi udah ada arti daripada la haula tadi situ ya. Jadi ketika ada orang ngajak kebaikan, kita bilang apa? Ya, aku nggak punya daya. Artinya bukan artinya aku nggak punya daya. Berikanlah aku kekuatan sehingga aku bisa apa? Memenuhi ajakan panggilanmu melalui muadzin. Ya. Hah? Iya. Nah seperti tadi
as-salatu khairun minan naum. Kenapa kita bilang apa? Sodakta wa barorta. Sama juga jawabannya. Kenapa kok benar engkau? Ya, masa ya orang as-salatu khairun minan naum, kita bilang as-salatu khairun minan naum juga. Nah, jadi jawaban kita, apa yang kau katakan benar. Nah, kalau kita udah mengakui apa yang dikatakan benar, ente harus dibangun. Iya, gitu. Benar apa yang kau katakan, tapi dia nggak bergerak. Baik. Nah, ya. Nah, sampai sini kita tutup majelis kita dengan Al-Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah Ta'ala berikan kita panjang umur, dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat dipanggil Allah dalam keadaan husnul Fatihah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah shalli ala Muhammad rasulillah. Allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahil alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.